Jangan disamakan ketakutan kita kepada corona lebih di atas kita ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada corona, tapi kita tidak takut kepada Allah. Kita takut kepada Covid, tapi kita meninggalkan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan. Semoga Allah menjadikan kepada kita akhir daripada kehidupan kita. Allah jadikan pembelajaran, Allah jadikan kepada kita untuk senantiasa menuntut daripada ilmu Allah. Maka buat orang-orang yang berakal, buat orang-orang yang sadar, tidak ada batasan kita dalam menuntut daripada ilmu agama. Karena apa? Ilmu agama adalah sebagai yang pertama adalah untuk mendapatkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini sendiri adalah sifat tajalla madhkura, kepada sesuatu yang Allah jadikan kepada kita yang jelas. Jadi jelas itu karena ilmu. Kenapa kok bisa jadi jelas? Ini aku kasih contoh. Ini air. Ini air. Kita minum adalah hukum dasar daripada minum adalah mubah. Mubah apabila kita kerjain, dia tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan daripada pahala. Apabila kita tinggalin, dia juga tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Dia bisa kita jadikan ladang amal dan pahala bagi kita. Minum kita dengan bermohon dan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal jangan langsung ente main seruput. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Kullu wasrabu min rizqillah. Segala sesuatu yang kita minum, segala sesuatu minuman itu datang daripada rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua bisa dijadikan karena kita tahu daripada ilmu. Maka kita nuntut daripada ilmu. Masjid kita mengadakan pengajian bulanan, pengajian harian, pengajian mingguan. Ini bentuk rasa syukur kepada Allah, karena rumah Allah dijadikan untuk mencari ilmu agama. Rumah Allah kita bangun dengan megahnya. Kita berikan daripada mereka guru-guru kita datangkan untuk kita bisa menuntut daripada ilmu agama. Maka dengan harapan kita semua bisa mendudukkan hati kita, bisa meredokkan hati kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Tanpa ilmu semuanya gagal total. Akhlak tanpa ilmu enggak ada. Amal tanpa ilmu mardud la tuqbalu, kagak diterima, ditolak. Kagak pakai ilmu ditolak. Amalan segede apapun dia punya amalan, sebesar apapun dia punya amalan, tidak pakai ilmu gagal total. Gagal total. Jadi semuanya memerlukan daripada ilmu. Maka ini kitab Ta'lim Muta'allim fi Thariqat Ta'allum. Kira-kira berapa tahun yang lampau? 10 tahun yang lampau, kurang lebih 10 tahun yang lampau. Ini masjid masih musola. Ini masjid belum jadi masjid, masih musola, nggak lama dipugar. Dulu kita sempat ngaji bersama bahasan daripada kitab Ta'lim Muta'allim. Ini kitab dasar bagi kita. Ta'lim itu belajar, muta'allim orang yang belajar. Jadi semua manusia itu muta'allim. Muta'allim, pembelajar. Jadi pembelajar, kita semua ini belajar, pembelajar. Terus pembelajar. Jadi setidak-tidaknya kita mau menuju kepada Allah. Waktu yang Allah berikan kepada kita, yang kita anggap milik kita, badan, tangan, mata, telinga, kepala kita, kaki kita, badan kita, yang kita anggap ini milik kita,
Dari siapa kalau bukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita tidak menggunakan ini badan kita dengan sesuatu yang Allah perintahkan, kagak menjauhi apa yang Allah larang, maka itu semua derajat takwa itu dengan ilmu. Derajat takwa itu dengan ilmu. Derajat mardhatillah, ridha di sisi Allah, juga dengan ilmu. Maka kita perlu untuk menuntut ilmu. Maka ini kitab adalah kitab yang sangat sederhana. Kitab yang sangat sederhana, karangan daripada seorang tokoh yang luar biasa. Dia bermadhabkan kepada Imam Hanafi, madhabnya. Beliau adalah Imam Asy-Syaikh Burhanuddin Ahmad Burhanuddin Az-Zarnuji. Az-Zarnuji adalah tempat daripada tempat beliau dibesarkan. Beliau adalah salah satu kitab yang sangat fenomenal. Hampir di setiap pesantren-pesantren diajarkan daripada pembahasan kitab ta'lim muta'alim. Bagaimana kita niat menuntut ilmu, bagaimana adab dan tata krama kita saat kita pegang kitab, bagaimana akhlak kita kepada guru, bagaimana tata krama kita kepada orang tua, bagaimana takdimul kitab, takdimul ustadz, mengagungkan kepada kitab, mengagungkan kepada guru. Itu semua diajarkan. Maka mudah-mudahan ini adalah awal yang dipenuhi dengan rahmat Allah, sehingga kita tetap istiqomah sampai khatam. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka apa yang dikatakan daripada tujuan mengarang ini kitab? Diawali daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu ala Muhammadin sayyidina al-arab wal ajam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Faddala bani Adam, yang lebih mengutamakan bani Adam. Yang mengutamakan bani Adam, dengan apa Allah memuliakan bani Adam? Bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu Allah memerintahkan daripada malaikat, Allah memerintahkan daripada jin untuk sujud kepada Adam karena ilmu. Wa 'allama Adam asma'a kullaha, Allah memberikan pendidikan pelajaran kepada Nabi Allah Adam alaihissalam mengenai makna-makna, nama-nama yang ada di muka bumi. Allah memberikan nama-nama tersebut kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, sehingga Allah mendudukkan posisi derajat yang tinggi, yang utama. Dan sebagai pembeda, ilmu itu hanya diberikan oleh Allah kepada manusia, bukan kepada hewan, bukan kepada pohon. Kepada hewan kagak mungkin bisa dan mau dia untuk disuruh-suruh ngangkat daripada kuda dengan muatan yang sangat berat. Kalau dia punya ilmu, dia pasti akan merontak, dia pasti akan berontak, dia pasti akan ogah untuk membajak sawah itu sapi untuk disembelih jadikan korban. Kalau dia tahu ilmu kambing yang bakal dikorban, dia pasti berpikir akan ke arah sana untuk menghindari daripada korban. Karena ilmu diberikan kepada manusia menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Itu ilmu. Dan yang ketiga, ilmu ini dijadikan sarana untuk beramal, untuk berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana ilmu tersebut mengatur? Maka pelan-pelan kita belajar bersama untuk mendapatkan daripada barokah, daripada ilmu. Dan tidak ada satu batasan dan tidak ada pembatas. Oh, saya ngaji bertahun-tahun kagak paham-paham juga, kagak tahu-tahu juga. Paham kak paham, itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita ngaji, belajar, talim.
Kita hadir majelis, kita hadir madrasah, kita hadir di masjid, kita TPA, TKA, sampai kita madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Kita belajar, kagak ada batasan. Oh, saya sudah banyak ilmunya. Oh, kagak ada. Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi ada orang alim, pasti ada juga orang yang belajar. Ada guru, ada murid. Kagak mungkin kalau guru semua, bagaimana siapa jadi murid? Begitu juga semua murid semua, siapa yang ngajar? Maka Allah memberikan kepada kita derajat yang tinggi dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Soal kekuatan, punya kuda punya kuat, kalah manusia. Sapi kuat sama awan, kalah awan sama sapi. Soal kekuatan, padahal ciptaannya Allah, makhluk, manusia ciptaan Allah, hewan ciptaannya Allah, pohon ciptaannya Allah. Tetapi Allah memberikan ilmu, faddala bani Adam, sehingga Allah mengutamakan, meninggikan derajatnya daripada keturunan Adam bil ilmi wal amal. Nggak bisa hewan soal kasih sayang punya sama. Kita tahu semua ayam kalau udah mau dimakan sama yang lain ya, itu dijinjing dia, dibawa, dikekepin sama ayam, kasih sayangnya ada. Tapi kagak tahu ilmunya, nggak punya ilmu. Maka bagi orang yang berakal, bagi orang yang sadar, dia tidak pernah akan menyudahinya untuk belajar daripada ilmu agama. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, amal itu bagaimana? Amal ini seiringan dengan ilmu. Ilmu bila amal nggak bisa, tanpa amal ilmu nggak bisa. Jadi ilmu juga diikuti dengan amal. Ilmu diikuti dengan perbuatan. Ilmu diikuti dengan kelakuan kita, bukan sekedar ngedam apa namanya, asal ngejebrak aja, bukan. Ala jami'il alam. Jadi Allah memuliakan manusia itu atas segala sesuatu alam ini. Alam semesta ini Allah mengagungkan jauh kepada manusia dibandingkan alam. Semua isi alam ini lebih diutamakan namanya manusia. Wassalatu ala Muhammadin, dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajam, yaitu pemimpin orang-orang Arab dan pemimpin daripada orang-orang luar Arab, orang biasa. Wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi. Wa ashabihi, dan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Wa ashabihi, ya Nabi al-ulumi wal hikam, yang senantiasa memberikannya kepada kita dengan ilmu, menyampaikan, mengajarkan kita kepada ilmu dan hikmah. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ilmu itu dengan hikmah, bukan sekadar mau'idatil hasanah. Mau'idatil hasanah itu menyampaikan, berbicara sesuatu yang baik, tetapi kelakuan itu yang diutamakan dibandingkan dengan ucapan. Jadi kelakuan mengikuti ucapan. Ucapan sedikit kagak penting, Nabi kagak ngomong. Kagak penting, kagak ngomong. Maka kita habiskan waktu, kalau orang-orang dulu, guru-guru dulu itu menghabiskan waktunya untuk belajar, untuk mutolaah, membaca kembali, ngaji kembali, sampai-sampai dia lupa kapan dia harus kawin, kapan dia harus nikah. Karena saking rajinnya, saking istiqomahnya, kagak mau ketinggalan daripada ilmu. Maka Habib sering katakan kepada anak-anak semua, kita jadikan apa yang sudah kita injakkan itu adalah madrasah bagi kita.
Peristiwa itu adalah satu peristiwa, satu keadaan, kejadian itu adalah peristiwa yang guna. Tidak ada perkataan kecuali itu nasihat-nasihat. Maka kalau orang tua dulu, guru-guru dulu, tidak ada waktu kecuali dihabiskan sampai dia lupa nikah. Nikah udah tua pada nikah. Beda sama anak zaman sekarang. Beda. Yang dipikirin nikah sampai lupa ngajinya. Yang dipikirin nikah sampai lupa ngajinya. Kalau orang dulu ngajinya kagak lupa, nikahnya sampai lupa. Sekarang ini kita kecenderungannya. Ini katanya orang-orang blok sana, bukan orang sini. Itu mereka ini rajin. Yang handphone gadget ini ngedownload kitab semuanya kitab, serba kitab didownload. Rajin kalau ngedownload kitab A, kitab B, kitab C, banyak kitabnya. Dibaca kagak. Kalau di sini rajin bacanya, ngedownloadnya rajin. Tapi yang didownload apa? Mobile Legend. Ya Allah. Oh, ini belum ini masih mukaddimah ini daripada Asy-Syaikh Musannif pengarang ini kitab. Wa ba'du, dan kemudian falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yahidduna ilal ilmi. Jadi ini menceritakan Al-Imam Zarnuji ini, Ahmad Zarnuji ini menceritakan bagaimana proses penulisan daripada ini kitab. Proses daripada penulisan ini kitab. Jadi kenapa kok ditulis? Ini dia. Falamma ra'aitu katsiran, karena saya banyak melihat, banyak saya lihat min tullabil ilmi, dari para santri, dari para penuntut ilmu, daripada murid fi zamanina, di zaman ini, yajidduda ilal ilmi, yaitu mereka berangkat untuk menuntut daripada ilmu, ilal ilmi, daripada menuntut ilmu, wala yasilu au min manafi'i, tetapi tidak mendapatkan, tidak menghasilkan, wala yasilu au min manafi'i, apalagi tidak mendapatkan manfaat. Banyak mereka di zaman sekarang nuntut ilmu, belajar banyak, tapi mereka tidak mendapatkan hasil, tapi mereka tidak mendapatkan manfaat daripada ilmu. Kenapa kok tidak mendapatkan manfaat? Nanti dikupas satu persatu. Ini kitab ada 13 pasal. Ada 13 pasal. Ada 13 pasal. Ini baru pembukaan. Kenapa menulis kayak begini? Pengen viral kah? Pengen diagungkan kah? Kagak. Demi Allah, Imam Ahmad Zarnuji mengarang ini kitab tidak ingin mendapatkan porsi kedudukan di sisi manusia, kepandaiannya, kealimannya, guna bakal kita, biar kita belajar, dijadikan rujukan kepada kita untuk bagaimana kita baiknya ke depan, bagaimana kita saat menuntut ilmu, niat kita menuntut ilmu bagaimana, memuliakan ilmu itu bagaimana. Tujuannya itu, kagak ada tujuan lain. Kagak ingin viral. Zaman sekarang paling gampang viral. Kita bicara yang sensasional, kontroversi, viral. Tapi bukan itu tujuannya. Imam Ahmad Zarnuji tidak begitu, dan menyampaikan segala sesuatu apa yang dia ketahui bukan untuk kepentingan biar dianggap dia pintar, biar dianggap dia alim, bukan. Nah, ini bedanya. Karena banyak dilihat di zaman ini. Wasamaroti, dan dia tidak akan pernah mendapatkan daripada buah-buahnya, buah daripada ilmunya, amalan-amalan dia sehingga melenceng. Kagak salah. Umpamanya ilmu mengatakan ke kanan, dia ke kiri, kagak salah. Kagak salah. Bagaimana caranya nanti diajarkan wudhu, bagaimana
Kalau kagak tahu ilmunya, dia wudhu mana najis apa kagak, itu air kena mata najis apa tidak, macam-macam air bagaimana, dia langsung lantas langsung bagaimana dia caranya sholat, rukun-rukun sholat kagak paham, rukun-rukun wudhu kagak paham, bagaimana mau sah, bagaimana tidak tertolak. Nah, ini ilmu. Maka mudah-mudahan Allah jaga kita dengan ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa hiyal amalu bihi wan nasru yahrimuna lima annahum astabud. Al amalu, dan bagi para mereka yang sekarang biasa beramal terhadap daripada ilmunya, wan nasru, dan seyogyanya, yahrimuni, mereka itu akan terhalangi daripadanya karena dia tidak mengetahui daripada ilmu yang harus ia kerjakan. Kasih sayang seorang guru kepada kita, seorang ulama yang alim, allamah di zamannya, sehingga kitabnya tetap sampai ini hari fenomenal. Bahkan kitabnya ada riwayat yang mengatakan ini kitab adalah yang fenomenal satu-satunya. Padahal juga banyak, tetapi ini kitab sudah dikenal sampai ini hari. Ta'lim muta'allim fi thariqah ta'allum. Bagaimana adab tata krama cara menuntut daripada proses belajar dan mengajar ilmu daripada jalannya ilmu pengetahuan. Berbeda dengan mereka-mereka profesor, kewarangannya banyak, tapi yang fenomenal sampai ratusan tahun kagak ada yang kita kenal. Begitulah ilmu. Begitulah ilmu yang bermanfaat. Sehingga kenapa mereka, karena tara'iqatu wa taraku sara'itahu wa kullu man aqta'ul tariqah dhalla wa la yanalu maqsuda qalla. Kenapa mereka kok bisa terhalangi daripada pengetahuannya? Kenapa di zaman ini mereka berangkat untuk ilmu banyak, mereka kelihatannya bersungguh-sungguh? Kenapa? Karena di antara mereka ada yang pengen niatnya macam-macam, ada yang pengen viral, ada yang kepengen mendapatkan posisi terbaik di sisi manusia, biar dianggap guru, biar dianggap alim. Bukan, nanti kita bahas satu persatu soal niat dan tujuan kita bagaimana menuntut daripada ilmu agama. Kenapa? Karena toroikoh jalannya, watarokoh dan meninggalkannya kepada siapa? Dia menuntut ilmu. Wasaroitohu dan kepada syarat-syaratnya dia tinggalkan. Wa kullu man aqta'ul tariqah, dan dia barang siapa yang dia tidak menjalankan daripada jalan tersebut, yang menyalahinya akhtau daripada jalan tersebut, tariqah, dhalla, dia niscaya akan sesat, dia niscaya akan hina, dia akan tidak akan sampai kepada tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yanalu maksud qalla au jalla, dan tidak akan mendapatkan daripada maksudnya, tujuannya qalla, walaupun hanya kecil, au jalla, dan apalagi yang besar, tidak akan mendapatkan tujuan tersebut. Sehingga dia wa akhbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum, sehingga yang kita inginkan, yang kita inginin, yaitu untuk mendapatkan daripada siapa yang menginginkan, yaitu Syekh Ahmad Zarnuji, untuk menyampaikan kepada kita semua, kepada kalian semua, jalan daripada cara daripada ta'allum, belajar atau menuntut daripada ilmu tersebut.
ala ma ra'aitul fil kutubi wa sami'tu, bagaimana saya yang sudah saya dapatkan daripada berbagai macam kitab yang sudah saya pelajari, wa sami'tu, dan yang sudah saya dengarkan dan saya simak, min asatidina, daripada para guru-guru saya semua, ulil ilmi wal hikam, yang mana yang di dalamnya dipenuhi daripada ilmu dan hikmah. Roja'at doa, saya hanya berharap doa, nggak berharap bayaran, kagak berharap daripada apa yang saya sudah sampaikan kepada kalian. Saya tidak inginkan miliaran rupiah, saya tidak dapat, saya inginkan ratusan ribu, jutaan rupiah. Tidak inginkan itu, walaupun ini kitab akan fenomenal. Enggak ingin, cuma roja'at doa, cuma pengen harapkan doa saja saya dari kalian semua. Saya kagak inginkan apa-apa, kecuali saya berharap kalian mendoakan kepada saya seorang yang fenomenal. Orang ulama, apakah ada zaman sekarang? Banyak. Ulama-ulama kita banyak, guru-guru kita banyak, kiai-kiai kita banyak, baik itu di Betawi, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, banyak mereka. Tapi mungkin kita belum ketemu dengan orang-orang yang demikian. Mereka ikhlas, mereka tulus, kagak pernah berharap bayaran untuk menyampaikan ilmunya. Karena alama, orang yang alim, ulama, orang yang mengetahui daripada ilmu, dia dengan menyampaikan ilmunya, dengan menyampaikan, dengan duduk bersamanya, itu bagi dia adalah satu amalan. Amalan bakal dia kelak di akhirat akan bersamanya, yang dia hidupkan daripada masa dia diberikan oleh Allah. Saat dia di muka bumi, dia diberikan oleh Allah kedudukan di sisi Allah, bukan pujian yang mereka harapkan, bukan rupiah yang mereka kelasi, bil fauzi wal khallasi fi yaumiddin. Cuma ingin mendapatkan doa yang ikhlas, karena keikhlasan yang diberikan oleh Al-Imam Zarruji, sehingga kitab ini sampai di tengah-tengah kita. Sampai kitab ini di tengah-tengah kita. Mereka berdarah-darah, mereka berkeringat-keringat, mereka kagak mikirin keluarganya, kagak memikirkan keadaannya, hanya memikirkan bakal kita. Kenapa? Karena mengikuti kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti kepada selain daripada Nabi Muhammad, mengikuti kepada mereka yang mengikuti kepada Nabi Muhammad, mengikuti kepada para sahabat mengikuti kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meredoi kepada para sahabat. Sementara kita, apa amal kita? Apa yang udah kita usahain? Pengorbanan macam apa yang udah kita kerjain? Udahkah kita tertatih-tatih dalam menuntut ilmu? Udahkah kita berpayah-payah kita menuntut ilmu? Udahkah kita menyampingkan kebutuhan pribadi kita? Mereka, ada seorang pengarang daripada ilmu kitab Nahwu, Al-Imam Syib'ah. Itu beliau tidak pernah meninggalkan kitab yang harus kita dia pelajari, sehingga kebutuhannya, keinginannya kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu guru-guru kita zaman dahulu, itu orang tua kita zaman dahulu, kagak ngedepanin apa-apa. Zaman sekarang tujuan viral, nilai sekian, 20 juta, 30 juta, 40 juta. Naudzubillah. Yang salah siapa? Dia yang salah? Bukan. Yang undang salah. Maka kita ikutin guru-guru kita salaf, ulama-ulama salaf.
Sehingga para panitia, para masjid-masjid berputar-putar keliling kampung untuk mencari yang harus dibekelin bakal, katanya tukang pidato. Ini banyak, saudara. Abi punya guru dulu, kalau dikasih sesuatu, umpamanya dikasih 1.000, yang 500 diambil, itu bakal kotak amal. Yang 500 rupiah, ya, bukan 500.000. Yang 500 itu bakal keluarganya, itu 200, 300 itu bakal orang-orang yang dia ketemuin di jalan. Udah kita mengambil ibrah, pelajaran yang demikian. Maka mau masuk bagaimana? Kalau kita menjadi murid, kita bermuridkan kepada mereka yang bertarif, mau maksud gimana? Sampai di depan kita, oh iya enak ya dia, lucu. Nyampe rumah, apa yang kita dapat? Bagaimana kita ngajarin kepada anak-anak kita, kepada istri kita, keluarga kita, handai tolan kita? Maka roja ad-du'a, hanya berharap doa dari kalian semua. Kepada siapa? Supaya diberikan keikhlasan, bil fauzi, dan dapat mendatangkan daripadanya kebajikan-kebajikan di akhir kehidupan, di hari kiamat. Cuma berharap itu, saudara. Cuman berharap itu. Ba'da mastakhartullah ta'ala fihi, setelah dilakukannya saya, katanya al-musannif, setelah saya lakukannya, beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penulisan ini kitab. Maka setiap kita baca kitab, setiap kita belajar, kita kirim Fatihah. Kita kirim Fatihah kepada penulis, karena kita tahu ilmu itu, pelajaran itu karena dari ilmu tersebut. Kita baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kita baca Takrib, kita Fathul Mun'in, kita baca kitab-kitab yang lainnya. Mungkin kalau di rumah kita baca kitab-kitab sendiri, kita kirim Fatihah kepada penulis, pengarang itu kitab. Kita kirim doa Fatihah. Ini belum, masih pukul 5 ini. Sampai jam berapa, Bang? Hah? Jam 1. Ini udah jam 1 kurang 5 menit. Iya. Jam 1 kurang 5 menit, Bang. Jauh. Wasami'tuhu ta'limul mutallim thariqah ta'allum. Dan saya kasih nama ini kitab, yaitu ta'lim muta'allim. Ta'lim itu belajar, muta'allim itu yang belajar. Jadi bagaimana thariqah fi ta'allum, jalannya sih gimana? Jalannya kita itu bagaimana? Kemana kita ini jalannya? Kita mau ke Curug tapi lewat Lembang, nggak sampai karena jalannya nggak bener. Kita mau ke Bayoran tapi lewat Serpong, nggak sampai. Itu maksudnya thariqah, jalannya bagaimana? Biar kita dapat ilmu yang manfaat. Tujuan kita tidak ada lain untuk dapat ridha Allah, supaya mendapat derajat di sisi Allah yang tinggi. Bagaimana fadhala bani Adam bil ilmi wal amal. Allah utamakan manusia Bani Adam ini dengan ilmu dan amalnya. Bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam diangkat derajatnya sehingga diperintahkan kepada jin untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan nyembah, sujud. Maka beliau-beliau guru-guru kita luar biasa.
Mereka punya anak 15, mereka punya anak 7. Padahal kagak dapat kerjaan dari mana-mana, tapi Allah agungkan, Allah utamakan. Pemasukan kagak ada. Anaknya 15, anaknya 7, anaknya 3, anaknya 4, anaknya 5. Kadang ada yang istrinya 3. Iya kan, ada kan? Ada kagak? Ada. Pekerjaan kagak ada, tapi Allah tanggung. Hebat. Ya Allah, di tanggalnya Allah. Sehingga dikasih namalah ta'limul muta'allim fi thariqah ta'allum. Wa ja'altuhu fusulan faslun fi mahiyatil ilmi. Nah, ini sudah keseluruhan daripada pasal-pasalnya. Pasal-pasalnya bagaimana sih isi daripada kitab apa yang ditulis oleh Al-Imam Burhanuddin Ahmad Burhanuddin Az-Zarnuji ini. Dan inilah lengkapnya. Yang pertama itu pasal-pasalnya fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Apa sih daripada pasal yang pertama, yaitu yang menjelaskan fi mahiyatil ilmu, bagaimana sih definisi daripada ilmu, wal fiqhi, bagaimana juga fikih itu, wa fadlihi, dan bagaimana keutamaan daripada ilmu itu. Yang kedua, faslun fin niyati fi halil ta'allum. Nah, bagaimana yang kedua nih? Bagaimana sih niatnya kita nuntut ilmu? Bagaimana sih niatnya nuntut ilmu? Bagaimana sih harusnya kita nuntut ilmu, niatnya gimana? Pengen jadi kiai? Bukan. Tidak ada, pengen itu Allah. Itu nanti kita kupas satu-satu. Ini baru judulnya. Ini baru judul. Makanya kita salah satu niat untuk menuntut ilmu, kalau zaman dulu kita nggak lepas dari catatan buku. Jadi ada pelajaran yang kita dapat, kita tulis, kita catat baik-baik. Nah, setelah dapat pulang kita di rumah, kita baca kembali mutola'ah lagi ini. Nah, mungkin bulan depan insya Allah kasih sehat, nanti bawa tulis apa, alat tulis menulis, jadi biar paham, biar nggak tinggal sekedar lewat aja, Abi yakin sih hafalannya ente, ingat ente kuat semua, luar biasa. Tadinya Abi mau tes satu-satu nanti tiap bulan, rotannya nggak dibawa. Ya Allah. Rotan mimbar kegedean. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi was-sarki wat-tabat. Bagaimana pasal ini menjelaskan fi ikhtiyari daripada memilih al-ilmi kepada ilmu, wal ustad dan kepada guru, was-sarik was-sabat, dan bagaimana juga kita memilih teman, bagaimana memilih ilmu, memilih guru kita pilih, ilmu juga kita pilih, was-sarik teman juga kita pilih, was-sabat, dan bagaimana kita menekuni ilmu itu, bagaimana kita tekun tersebut. Bro, sehat bro? Bro, sehat bro? Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, ini luar biasa. Ini fenomena.
Kalau ilmu tadi itu belajar buat orang-orang yang berakal, orang yang sadar, ini luar biasa, maka hebat. Ambil gambar tuh. Luar biasa, jarang-jarang kayak begini. Kalau bukan di Anur nggak ada nih. Luar biasa, makanya masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Mudah-mudahan Allah kasih sehat. Bro, sehat bro. Alhamdulillah. Jadi pasal yang pertama bagaimana definisi ilmu, yang kedua yaitu bagaimana fikih juga apa? Fikih bagaimana keutamaan-utamaannya. Yang kedua fasal fi niat fil halil ta'allum, bagaimana sih harusnya kita menuntut ilmu, niat kita. Fasal fi ikhtiyaril ilmi wal ustad, bagaimana kita memilih daripada ilmu, memilih ustad, guru, wasarik, dan bagaimana kita memilih teman kita, rekan kita, dan bagaimana kita harus menekuninya. Fasal fi ta'dimil ilmi wa ahlihi, bagaimana fasal berikutnya, fasal yang menerangkan fi ta'dimil ilmi, mengutamakan kepada ilmu, wa mengagungkan kepada ilmu, fi wa ahlihi, dan kepada ahli ilmu. Fasal fil jiddi wal muwadhabati wal himmah, fasal yang menerangkan bagaimana fi jiddi daripada kesungguhan daripada kita bagaimana menuntut ilmu, wal muwadhabati, dan bagaimana kita itu menekuninya, wal himmah, dan bagaimana kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Kita sebagai mencari ilmu punya cita-cita harus tinggi. Kita cita-cita tinggi, kita pengen punya pesawat, dapat mobil Ferrari, alhamdulillah. Jangan cita-cita ente jadi ketua RT. Iya, kalau RT kayak di RT sini, RT seumur hidup. Mana RT? Oh, lagi balik. Ada anaknya? Oh. Jadi pasal berikutnya bagaimana niatnya subhanahu wa ta'ala. Allah bakal pinterkan kita, Allah bakalkan pahamkan kita urusan Allah itu. Yang penting kita belajar. Berikutnya faslun fi waktu tahsil, pasal yang menerangkan bagaimana waktu-waktu dalam menghasilkan daripada ilmu. Faslun fi safaqati wan nasihah, pasal yang menerangkan tentang wasafaqah, yaitu kasih sayang, wan nasihah, bagaimana seorang murid itu harus dengan kasih sayang, harus bagaimana nasihat itu sesuatu yang baik, nasihat itu yang mengajak, nasihat itu yang mengajak kepada fastabiqul khairat, kepada kebaikan. Fasal fil istifadah, bagaimana fasal berikutnya bagaimana mengambil faedah. Fasal fil wara, bagaimana kita harus bisa berhati-hati, bersikap wara, menjaga dari sesuatu yang samar, yang subhat. Kita harus berjaga, berhati-hati. Nanti diterangin isinya apa. Halat ta'allum, daripada saat kita menuntut ilmu. Fasal berikutnya fasal fima yurisul hifdha, fasal yang menjelaskan ataupun menerangkan fima daripada apa yang ada, menyedikitkan kepada al-yurisu, kepada hafalan, yang menyebabkan kepada kita bisa yurisu, menyebabkan kepada al-hifdha, kepada hafalan. Fasal apa saja? Fasal yang menerangkan tentang bagaimana sih yang menyebabkan kita mudah hafal, wan nisyan, dan yang kepada menyebabkan lupa kita dalam hafalan. Dijelasin semua atu-atu. Faslun fima yajlibu rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidul fil umri. Fasal yang berikutnya adalah menerangkan fima yajlibu, di dalam daripada perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan rezeki, yang bisa yajlibu, mendatangkan kepada rezeki, wa ma yamna'u, dan yang menghalanginya.
yang menghalanginya daripada rezeki, fasal yang mendatangkan rezeki dan kepada menghalangi rezeki, wa ma yazidul fil umri wa ma yanqus wa ma taufik illa billah. Jadi pasal yang menerangkan bagaimana menjalankan rezeki dan daripada menghalangi kepada rezeki fil umri dan daripada pertambahan daripada umur, wa ma yanqus dan daripada menjadikan kepada kependekan daripada berkurangnya kita umur, wa ma taufik dan aku pun. Ini penjelasannya kenapa menerangkan daripada ini kitab. Wa ma taufiki dan aku hanya berharap untuk mendapatkan taufik atau pertolongan illa billah, kecuali daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin kepada yang lain daripada selainnya. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan saya serahkan kepada Allah, alaihi atas Allah, tawakkaltu aku ini berserah diri, bertawakal, wa ilaihi unib dan kepada Allah lah tempat kita akan kembali, aku akan kembali. Ini sebuah pengharapan dari seorang ulama, seorang pengarang ini kitab, penulis ini kitab, dengan harapan mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan di sisi Allah, derajat di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita derajat yang tinggi di sisinya, dan mudah-mudahan taklim kita Allah memberikan kepada kita pemahaman, pengetahuan, sehingga kita dibimbing oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala perbuatan